Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semangat pagi. Yang semangat dong. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semua semoga sehat, keadaan baik dan siap menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Baik anak-anak, mari kita awali dengan berdoa. Silahkan Mbak Elena sebagai ketua kelas untuk menyiapkan barisannya anak-anak dan kita berdoa untuk dipimpin berdoa. Silahkan Mbak Elena. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Raditu billahi rabban Ya, sebentar. Mari menyiapkan backgroundnya dulu agar indah ya. Tutor. Coba anak-anak. Tutor, Pak. Coba anak-anak di backgroundnya coba bisa enggak? Bikin layar itu. Yo. Sudah Pak Haris kemarin. Kirim ya. Kamu Ya ini. Oke. Nih, kita absensi dulu untuk pagi hari ini. Siapa yang tidak masuk ya? Yuk, didengarkan. Telinganya dibuka, hatinya dibuka ya untuk mendengarkan absensi. Nanti kalau tidak menjawab, Pak Ari tidak akan dengarkan. Bisa saya apa? Ya, kan eman-eman. Baik untuk hari ini, dengarkan ya. Anissa Tris. Gunakan binatang yang menggambarkan kekuatan ya. Nyanyi Anissa Tris. Ini ya. Anugerahkan. Pak, kalau di syuting ya Pak. Kalau di syuting ya. Tidak sidik-sidik. Anugerahkan. Halo. Kucing. Oke. Aziz Firmansyah. Aziz. Oh, roti aku. Oke. Turun. Evita Sari. Anjing rek. Dian Firmansyah. Baik. Oke. Ya.
Eka Putri. Oke. Elena Ananda. Mana Mbak Elena? Ya. Lydia Envira. Mbak Silviana kan presentasi. Yuk di presentasinya digunakan dulu. Elena di Mbak Silviana itu jangan presentasi. Nah, oke. Rika. Lang. Oke. Ibraya Gajah. Ibrahim. Nah. Ailatus. Muhammad Rafa. Ada? Nah. Muhammad Alfian Ilham. Kalian. Ya, Pak. Oke. Muhammad Nur Khalis. Nah. Alfi Saputra. Nah. Itu. Lompat. Oke. Gambarnya ditampilkan Mas. Itu. Nadia Karisma. Nadia. Nadien Quinsa. Oke, ada. Nasafa. Olivia. Kadovin Alkan. Kurniawan. Sufiana Delia. Oke. Ya anak, kita halo. Halo. Hai, halo. Pukul 1. Pukul 3. Pukul 4. Konsentrasi. Pukul 5. Oke, tekan juga semua. Baik, untuk pertama silakan berdiri semuanya sambil menatap layar. Kita menyanyi Garuda Pancasila terlebih dahulu ya. Nah, tadi akan men-share Garuda Pancasilanya. Yuk. Berdiri.
Dua kali sebentar. Yo, nih itunya. Apa yang juga begini? Apa yang juga kurang? Siapa siapa Wale. aku lawan Patriot ayo maju, ayo ayo maju. Ya, silakan ikuti semua dulu. Tiga tepuk tangannya dong. Ini. Yuk. Sekarang anak-anak semua mic-nya dimatikan dulu, memberikan materi dulu. Ya, terima kasih. Untuk hari ini kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Untuk kemarin kita membahas tentang norma ya. Anak-anak sudah mengetahui apa yang namanya norma. Kemudian macam-macam norma dan juga sanksi pelanggaran bagi yang melanggar norma. Akan Pak Hari sedikit review untuk pembelajaran yang minggu lalu. Silakan diperhatikan di layar monitor HP masing-masing ya anak-anak. Apakah sudah terlihat gambar dari Pak Ari? Bisa dibuka mic-nya? Belum. Belum, Mbak. Belum kah? Ya, saya share sekali lagi. Baik, saya.
Belum kelihatan gambarnya Pak Ari? Belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, satu kali lagi. Sudah? Belum? Sudah.
Bukan dia. Halo, hai, hai. Halo, halo. Semua, ya. Maaf, kita habis bentar ya. Bisa kita lanjutkan ya, tidak jadi soal ya. Karena ini Bu Madina, bisa dilanjutkan rekamannya Bu Madina? Sudah merekam ya ini Mas Yan ya? Baik, anak-anak kita lanjutkan anak-anak. Kemarin Pak Ari sudah bahas tentang norma, kita review sebentar. Tak tutupin saya. Panas tuh. Semua mic dimatikan dulu. Ya. Oh. Tanam-tanam Oi. tak perlu dibaca. Oke. Bapakmu Oke, kita review sebentar. Norma ya, norma kehidupan. Kita review sebentar norma kehidupan. Anak-anak bisa dengar Pak Ari? Halo? Halo? Hai. Hai, oke masih semangat ya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Oke, siap. Kita mereview dulu untuk pembelajaran minggu lalu. Norma, ya. Aturan yang menjadi pedoman bagi jalan tingkah laku manusia. Sudah kelihatan presentasi Pak Ari? Halo. Sudah kelihatan PPT Pak Ari di layar kalian? Sudah kelihatan? Devita, PPT Pak Ari sudah kelihatan di layarmu? Sudah. Oke ya. Norma kehidupan. Sekali lagi Pak Ari jelaskan, norma adalah aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup. Sehingga kepentingan setiap orang bisa terlibat di dalamnya, bisa terjamin, terpelihara dengan baik ya, sesuai haknya. Itu adalah norma kehidupan. Kemudian dibagi menjadi ada norma A. Norma apa anak-anak? Agama ya. Agama. Ini adalah tatanan hidup yang wajib diterima oleh orang yang memeluk agama tertentu. Di dalamnya ada perintah atau larangan yang kemudian menjadi sumber ajaran agama itu yang mengikat bagi para pemeluknya. Contoh norma agama misalnya apa? Seseorang tidak boleh mencuri. Orang Islam wajib sholat 5 waktu. Anak wajib berbagi kepada orang tua. Tolong menolong dalam hal kebaikan. Dan jangan tolong menolong dalam hal kejahatan, dosa, dan permusuhan. Kemudian ada berdagang itu halal, riba itu haram. Dan ada satu lagi fitnah lebih kejam dari
Pembunuhan itu adalah contoh-contoh dari norma agama. Kemudian yang selanjutnya apa anak-anak? Norma hukum. Ya, norma hukum, aturan tatanan hidup yang timbul yang dibuat oleh lembaga kekuasaan negara, mengikat setiap orang yang berada di dalam negara itu. Norma ini bersumber dari peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, agama, doktrin, dan kebiasaan. Contoh norma hukum apa? Nah, barang siapa membuang sampah tidak di tempatnya, maka akan didenda 50.000 atau pidana hukuman kurungan misal sekurang-kurangnya 1 tahun. Menghilangkan nyawa itu bisa setinggi-tingginya 15 tahun. Tapi kalau berencana bisa berapa? Seumur hidup atau hukuman mati, ya, dan lain dan sebagainya. Kemudian ada norma kesopanan. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan baik di dalam masyarakat. Contohnya memberi dengan tangan kanan, jangan memberi dengan tangan kiri. Kemudian orang tua menyayangi yang muda dan yang muda menghormati yang tua. Bersikap ramah kepada setiap orang, jangan memotong pembicaraan orang. Kemudian ada tidak makan sambil berbicara. Itu adalah contoh-contoh norma kesopanan. Ya. Kemudian ada norma kesusilaan. Ini bersumber dari suara hati nurani manusia. Ya. Contohnya adalah kita tidak boleh membohongi orang lain, jangan sombong, ya, berlaku jujur itu mulia, tepati janjimu, jangan berkhianat. Itu adalah contoh-contoh norma kesusilaan. Atau norma susila ya. Ya, anak-anak sudah tahu semua itu. Bahkan kemarin Pak Ari juga sudah memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Kalau norma hukum, norma agama hukumannya apa? Mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bisa ditimpakan di dunia maupun di akhir. Nah, itu norma agama. Kalau norma hukum berupa pidana penjara atau denda, ya, semua tertulis. Kemudian kalau norma sopana apa? Dicela masyarakat, dihina dalam masyarakat, dikucilkan dalam masyarakat. Norma susila juga sama, dikucilkan dalam masyarakat. Itu berbahaya ya, anak-anak. Oke. Kemudian Pak Ari kemarin juga sudah membuat tugas ya untuk anak-anak. Coba anak-anak ingat enggak kemarin tugasnya apa, Dewi? Ya, Pak Ari sudah membagikan lembar kerja ya anak-anak. Ya Pak. Kemudian anak-anak membuat laporan. Dan alhamdulillah sudah dikumpulkan di Pak Ari lewat PowerPoint-nya. Baik, anak-anak siap mempresentasikan untuk ini? Siap ya? Kelompok 1, Mbak Elena, siap membacakan hasilnya? Mbak Elena? Yo, oke. Yang lain semua di on off-kan dulu suaranya. Yo, dikasih mute kecuali Mbak Elena. Ya. Pak Ari akan membagikan hasil pekerjaan Mbak Elena untuk dipresentasikan Mbak Elena. Ya. Siap Mbak Elena? Halo Mbak Elena? Siap Pak. Sing banter? Ya. Siap ya? Oke. Ini adalah tugas kelompok 1 anak-anak. Pak Ari yang membagikan saja. Kita dulu. Mario. Ya, kita berikan waktu kepada Mbak Elena untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan Mbak Elena.
dengan salam terlebih dahulu, kemudian menjelaskan nama kelompok dan mempresentasikan hasilnya. Nanti bilang next itu Pak Ari bagikan. Siap? Silakan Mbak Elena. Assalamualaikum warahmatullahi Mas Rafa wabarakatuh. dia matikan dulu Mas Rafa. Mas Rafa. Mic-nya. Nah, oke, siap. Yang keras Mbak Elena. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami datang satu Elena Ananda Harsnan, 2 Agus Firmansyah, 3 Rafa Lahir, 6 Devita. Kami akan mempresentasikan Oke. Next ya. Silakan Mbak Elena. peristiwa yang terjadi pada gambar tersebut. Anak-anak melakukan sujud freestyle. Anak-anak melakukan sholat sambil bermain. Anak-anak tidak khusyuk dalam beribadah. Monggo Mbak Elena. Suaranya tidak terdengar Mbak Elena. Suaranya tidak terdengar. Ulangi. Gambar tersebut termasuk perbuatan yang buruk. Walaupun sudah ada niat sholat dan pergi ke masjid, tetapi kalau melaksanakan ibadah dengan bermain, apalagi freestyle, merupakan perbuatan yang buruk. Oke. Ayo Elena. Kurang keras. Alasan walaupun sudah punya niat sholat dan mau pergi ke masjid, perbuatan sholat sambil bermain apalagi freestyle merupakan perbuatan buruk karena sholat harus khusyuk, apalagi sholat merupakan cara kita berkomunikasi dengan Allah secara berlangsung. Oleh karena itu harus ditegur dan diberi peringatan serta dinasihati baik-baik agar sholat dengan baik dan sesuai rukunnya. 3. Melanggar norma agama. Ya ditutup dulu. Demikian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. berucapan untuk Mbak Elena dan kelompok 1. Tepuk tangan. Nah. Oke. Luar biasa ya presentasi dari kelompok 1 yang diwakili Mbak Elena. Kemudian anak-anak ditanggapi silakan. Apakah pekerjaan dari kelompok 1 sudah sesuai atau belum? Coba yang dari kelompok 2, 3, 4. Sudah, Pak. Nurul, siapa? Bagus atau salah pekerjaannya atau kurang bagaimana? Silakan Mbak Nurul. Atau Mbak Devita? Mbak Devita satu kelompok ya? Oh iya. Mbak Nurul, bagaimana pekerjaannya Mbak Elena? Baik, tapi kurang lancar.
Oh, kurang lancar ya. Hanya sudah dibacakan dengan baik. Mungkin karena tidak di-share secara sendiri ya. Yang nge-share Pak Ari jadi kurang lancar. Yang lain, tanggapan yang lain satu lagi dari Mbak Kinan. Ini Mbak Kinan, senyum-senyum sendiri ini. Gimana pekerjaan kelompok 1 yang diwakili oleh Mbak Elena? Tanggapannya sangat baik. Oke. Sangat baik ya. Ya luar biasa. Dan sudah mendekati yang diharapkan Pak Ari ya. Jadi sudah menyebutkan gerakan peristiwa apa yang dilihat, yakni melakukan sujud sambil freestyle ya. Itu perbuatan buruk atau baik? Buruk. Buruk, jelas. Di masjid itu harusnya dipakai zikir, sholat tahiyatul masjid ya. Kemudian berdoa yang baik-baik, sholat sunnah. Tapi ini anak-anak melakukan dengan gerakan freestyle ya, luar biasa tidak baik. Mungkin sudah benar ke musolanya, ke masjidnya, tapi kalau sujud dengan freestyle itu jelas merupakan kesalahan. Ya. Harus ditegur, diberi peringatan yang baik, dinasihati, sudah dilakukan oleh Mbak Elena dan kawan-kawan. Agar ke masjid, sholat dengan benar, sholat dengan gerakan sholat yang benar, dan khusyuk ya anak-anak. Karena tadi juga disebutkan oleh Mbak Elena, bahwasannya sholat merupakan cara berkomunikasi dengan Allah secara langsung. Ya, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, dan tanggapannya. Untuk kelompok 2, ya silakan. Yang ketuanya adalah Mbak Anissa ya. Oke. Siap Mbak Anissa. Yang lain kami apanya? Mikrofonnya dimatikan dulu, kecuali Mbak Anissa yang mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar Mbak Anissa, benar. Pak Ari menampilkan tugas yang sudah kalian kumpulkan kemarin. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, silakan Mbak Anissa untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban dari pertanyaan yang dari Pak Guru. 1. Peristiwa apa yang terjadi pada gambar tersebut? Kelompoknya disebutkan dulu Mbak Anissa. Kelompoknya disebutkan dulu teman-temannya. Kelompok 2. 1 Anissa, 2 Nasafa, 3 Dian, 4 Alfian, 5 Eka, 6 Olivia. Ya. Silakan. Peristiwa apa yang terjadi? Anak-anak melakukan tindakan korupsi kecil-kecilan. Anak-anak melakukan tindakan tidak jujur sedari kecil. Anak-anak membeli buku dengan membohongi orang tuanya. Gambar tersebut merupakan perbuatan yang buruk. Tindakan korupsi kecil-kecilan merupakan perbuatan yang buruk dan bisa ketagihan sampai dewasa. Alasan singkat, korupsi dalam jumlah berapapun merupakan perbuatan yang buruk. Oleh karena itu, harus ditegur dan diberi peringatan agar berlaku jujur mulai dari kecil. Sehingga saat dewasa akan jujur dan amanah bila mendapat kepercayaan menjadi pemimpin atau pemegang kekuasaan, melanggar norma kesusilaan. Ditutup dulu. Sekian dari
dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Aduh. Ya, beri aplaus dulu untuk Mbak Nurul. Iya, oke. Luar biasa presentasi dari kelompok 2 yang diwakili oleh Mbak Nurul ya. Mbak Anisha Nurul. Ada tanggapan dari kelompok yang lain, silakan untuk menaikkan nilai kalian. Mungkin Mbak Elena mau memberikan tanggapan untuk kelompok 2, silakan, enggak apa-apa. Mbak Devita juga kelompok 1, silakan. Dan yang putra ini belum tampil, ini tadi baru putri semua. Silakan. Bagus atau sudah sesuai dengan pertanyaan Pak Ari atau bagaimana? Atau Bagus, ada pernyataan yang salah? Tunjuk Bagus. jari siapa? Siapa dulu? Siapa dulu? Yuk kita berani berpendapat. Nurkolis, silakan. Bagus, Pak. Alasannya bagus kenapa, Kolis? Bacanya lancar, Pak. Oh iya. Isinya sekarang kontennya. Konten isinya sudah sesuai dengan pertanyaan Pak Ari atau belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Dan betul ya? Kamu setuju Ya. nggak kalau korupsi itu perbuatan buruk? Sesuai yang dikatakan kelompok 2 tadi? Buruk, Pak. Benar buruk. Ya. Walaupun itu baru kecil-kecilan ya. Duit 1.000, 10.000. Tapi Iya, Pak. lama-lama kalau sudah terbiasa, bisa Kecanduan, menjadi Pak. kebiasaan, ketagihan. Nah, pertama membohongi 10.000 orang tuanya. Nanti ibunya dulu, kemudian besoknya bapaknya 50.000. Katanya buat beli bensin tapi beli buat rokok atau apa. Dosa enggak anak-anak? Dosa, Pak. Dosa ya. Nanti kalau anak-anak sudah ketagihan itu bahaya. Ketika nanti menjadi pemimpin, ya, bendahara, memegang uang, sosok karena sudah terbiasa dari kecil, suka berbohong, berlaku curang, maka bisa menjadi kebiasaan ketika menjadi dewasa. Jadi, jujur harus ditanamkan sejak kapan anak-anak? Di sini. Nah. Bagus, Kolis. Terima kasih atas tanggapan tentang presentasi kelompok 2. Ada yang lain satu lagi tanggapannya? Satu lagi untuk menambah nilai yuk, anak-anak. Yang di luar kelompok 2. Oke, sudah bagus ya. Dan Pak Ari nilai juga luar biasa. Kelompok 2 sudah mendekati apa yang Pak Ari harapkan. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 2. Persiapan kelompok 3. Yang baca siapa? Ketuanya? Mas Haikal ya? Haikal, Pak. Pakai. Ya. Yang lain tolong di-off-kan dulu mic-nya. Pak Ari siapkan tugas yang kemarin Mas Haikal kumpulkan ke Pak Ari. Silakan Mas Haikal, dikembangkan, dibacakan apa yang kamu kerjakan kemarin. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 Haikal, 2 Kolis, 3 Nadia, 4 Nadine, 5 Silvi, 6 Kinan. Selanjutnya, peristiwa yang terjadi, anak-anak sering berkata kotor dan kasar. Anak-anak berbicara kotor sedari kecil. Faktor lingkungan mempengaruhi anak-anak berkata kotor. Gambar tersebut merupakan perbuatan yang buruk. Berkata kotor dan kasar merupakan perbuatan yang buruk. Berkata kotor melanggar norma kesopanan atau norma sosial.
berkata kotor. Contoh salah satu ciri anak tidak mempunyai adab. Ya. Alasan karena kepribadian yang baik dilihat dari cara bicara dan bahasa yang digunakan. Oleh karena itu harus ditegur dan diberi peringatan serta dinasehati baik-baik agar kepada siapapun terlebih kepada orang tua harus berbicara dengan menggunakan bahasa yang baik sesuai tradisi baik dalam masyarakat dan unggah-ungguh kebudayaan Jawa. Melanggar norma kesopanan dan norma sosial. Pun Pak. Iya. Luar biasa. Ampun. Ya, bagus sekali presentasi dari kelompok 3 yang sudah diwakili oleh Mas Haikal. Anak-anak yang lain coba diberi tanggapan. Apakah sudah sesuai atau bagaimana? Penyampaian Mas Haikal juga boleh diberi tanggapan. Kurang keras atau apa dan sebagainya. Silakan. Yang dari kelompok 1, 2, dan 4. Mbak Mas Aziz, silakan diberi tanggapan Mas Aziz. Halo Mas Aziz. Halo Mas Aziz, bagaimana tadi presentasi dari Mas Haikal dan kelompok 3? Mas Aziz kelompok 3 ya? Ya anak-anak yang lain, Mbak Elena, bagaimana kelompok 3 presentasinya? Sudah betul atau salah? Nur Kolis. Bagaimana presentasinya kelompokmu tadi? Gimana? Kemarin ikut mengerjakan atau cuma ikut Mas Haikal? Semua mengerjakan ya? Ikut Mas Haikal, Pak. Bagus ya? Ya. Mas Rian. Bagaimana presentasi kelompok 3? Ya anak-anak, kita beri tanggapan luar biasa untuk kelompok 3. Sudah mendekati apa yang Pak Ari harapkan. Bahwasannya kita harus berbicara baik, halus kepada siapapun, ya, kepada siapapun. Terlebih kepada orang tua. Apalagi kita orang Jawa, anak-anak. Orang Jawa itu yang mengedepankan apa? Unggah-ungguh. Misalkan berbicara dengan Bapak Ibu guru pakai bahasa Jawa kromo inggil. Pak, aja tidak pundi, ajeng ngajak ajar kelas pinten ya. Jangan pakai bahasa nguku. Kalau tidak bisa kromo inggil, pakai bahasa apa anak-anak? Indonesia ya. Jangan nguku pokoknya. Itu. Apalagi sekarang anak-anak banyak sekali yang berkata kotor, misuh, ya, mengeluarkan binatang-binatang yang tidak pantas. Itu harus anak-anak hilangkan, ya. Baik. Bisa dipahami ya untuk kelompok 3 dan semuanya saja. Bisa, Pak. Ya, oke, kita beri aplaus sekali lagi untuk kelompok 3. Halo. Hai. Ya, masih satu kelompok ya, terakhir. Ini kelompoknya Mas Ridu, kelompok 4. Sudah siap belum Mas Ridu? Ridu. Sudah, Pak. Sudah siap? Ya, saya siapkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya perwakilan dari kelompok 4. 1. Rito. 2. Rahmat. 3. Rafli. 5. Raki. Peristiwa yang terjadi. Anak sekolah di bawah umur melanggar lalu lintas. Anak sekolah di bawah umur kena tilang oleh polisi lalu lintas. Anak sekolah tersebut berusaha melarikan diri atau kabur saat mau ditilang oleh polisi. Gambar tersebut merupakan perbuatan yang buruk. Anak di bawah umur melanggar lalu lintas merupakan perbuatan yang buruk. Ditambah dengan berusaha melawan dan melarikan diri dari kejaran polisi. Anak tersebut melanggar norma hukum. Alasan. Karena anak di bawah umur seharusnya belum boleh mengendarai motor di jalan raya. Oleh karena itu harus ditegur dan diberi peringatan serta dinasihati baik-baik agar kalau belum umur tidak boleh naik motor sendiri apalagi sampai melanggar aturan lalu lintas di jalan raya. Harus diberi peringatan. Jika kalau kena tilang jangan melawan tapi memohon maaf, tanggung jawab serta tidak mengulangi lagi di kemudian hari. Melanggar norma hukum. Pak. Ya ditutup no. Demikian presentasi kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf itu. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Plus dulu untuk kelompok 4. Ya, luar biasa. Kasih hati. Oke. Baik, kita tanggapi dulu kelompok yang di luar kelompok 4, kelompok 1, 2, dan 3 silakan menanggapi. Untuk nambah nilai. Alia. Bagaimana presentasi kelompok Rido, kelompok 4? Silakan. Alia Siva. Cukup baik, Pak. Alasannya cukup baik. Penyampaiannya bagus, jelas gitu, enggak? Cara penyampaiannya, Pak, bagus. Oh, bagus ya. Untuk kontennya atau isinya sudah sesuai dengan pembelajaran atau sesuai dengan pelajaran normal belum? Menurut kamu? Dia mengatakan bahwa melanggar lalu lintas anak di bawah umur itu perbuatan yang buruk. Kamu setuju tidak, Alia? Setuju. Kenapa? Ya, tepuk tangan untuk Alia. Mbak Kinan. Mana Kinan? Halo Pak. Juga diberi tanggapan untuk presentasi kelompoknya Mas Rido kelompok 4. Ya cukup baik Pak. Sudah sesuai dengan harapan kamu atau jawaban kamu, pendapat kamu? Sudah sesuai. Oke, kita evaluasi ya, Nana, untuk kelompok 4. Sudah bagus. Sudah sesuai dengan mendekati apa yang Pak Hari harapkan. Sudah bisa membaca, melihat gambar. Ya, di sana terdapat anak yang melanggar norma apa? Norma apa? Rido, norma apa tadi Rido? Norma hukum. Ya, oke. Norma hukum, ya betul. Karena orang yang mengendarai motor itu harus umurnya sudah cukup, ya di atas 17 tahun kan? Nah, dibuktikan dengan punya apa? Surat izin mengemudi, apa namanya, SIM ya. Kalau belum itu belum, harusnya belum boleh naik motor ya. Apalagi melanggar lalu lintas, sudah tidak bawa SIM, kemudian melanggar lalu lintas. Jadi dosanya, pelanggarannya double ya.
Dan ditambah lagi mau melarikan diri. Nah, itu adalah contoh orang yang tidak mau bertanggung jawab. Kalau dia bersalah harusnya menyerahkan diri kepada polisi ketika ada tindakan penilangan. Jadi itu anak-anak karena belum cukup umur juga kalian tidak boleh mengendarai motor di jalan raya. Nanti kalau ketemu Pak Polisi bisa ditilang. Ya, hati-hati ya. Lebih aman naik sepeda atau diantarkan dulu oleh orang tua. Jangan sok-sokan ya, jangan gaya. Terus sombong pakai motor, sudah punya motor sendiri. Itu tidak diperbolehkan. Itu ya anak-anak, melanggar norma hukum. Nanti kalau melanggar bisa kena tilang. Tilang itu singkatan apa toh? Bukti pelanggaran. Ada suratnya, ada nomor tertulis KUHP-nya. Terus juga ada pidananya berapa, kemudian atau denda berapa rupiah. Begitu ya anak-anak, hati ya. Jangan sampai melanggar norma hukum. Oke, tepuk tangan semuanya untuk kelompok 4 dan semua kelompok yang telah mempresentasikan pada hari ini. Ya, luar biasa. Jadi anak-anak sudah bisa melihat gambar, kemudian bisa menyimpulkan, bisa memberikan alasan, dan juga memberikan solusi untuk peristiwa yang terjadi. Ya. Saya kira sudah semua Pak Ari berikan untuk norma. Anak-anak juga sudah melakukan lembar kerja penilaian diri, sudah dikirim ke Pak Ari, terima kasih. Maka sekarang adalah waktunya mengerjakan pengetahuan ya. Pak Ari ada Google Form, silakan dibuka. Ya, linknya Pak Ari bagi di grup. Ini Pak. Ya, sebentar. Neng grup. Tapi jalan ini. Dari apa? Dan masih ada makas. Oh, ini saya sendiri. Itu anak sudah di grup Pak Ari ya. Kali ini kan jangkau halo anak, sudah ketemu linknya? Nih, silakan dibuka di HP kalian. Nih. Halo? Mic-nya dihidupkan. Silakan ya, dibuka. Linknya dibuka. Ada 10 pertanyaan, silakan anak-anak kerjakan. Pak Ari beri waktu 10 menit. 5 menit dari sekarang, 5 menit. Aja. Karena cuma 10. Mbak Devi, sudah dibuka linknya? Oh ya, saya. Sudah ya?
Ada yang nggak bisa dibuka? Baik kita iki teh rasa se bisa kenapa iso ya kenapa iso ya Haikal jam Ini anak-anak ini. Seperti ini. Itu ya. ya iki berarti kedua Sudah ya, dikerjakan. Nanti jawabannya akan Pak Hari rangkum dan nilai. Oke, itu nanti bisa dikerjakan di rumah. Kita refleksi dulu, kita coba saya ingin tahu yang dapat menyimpulkan pembelajaran 2 pertemuan ini. Apa yang sudah kita bahas? 1 adalah Kinan, 2 Devita, dan 3 Elena. Silakan. Mbak, yuk disimpulkan pembelajarannya mempelajari apa? Devita dulu aja, Devita dulu. Tentang norma, kemudian apa saja, gitu ya. Di review. Ya, Dev. Devi dibuka dulu, Devi. Mic-nya. Siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran Pak Hari dari awal sampai akhir 2 pertemuan ini? Silakan. Tentang apa, macamnya apa, dan sanksinya apa? Silakan. Sudah Pak Hari berikan kuncinya. Mbak Devita, Mbak Kinan. halo iya Kak Pembelajarannya tentang apa? Norma. Kemudian macamnya ada berapa, anak? Ada norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Norma agama, norma kesopanan sekarang norma sosial, norma kesusilaan sekarang norma sosial, ya. Pelanggarannya juga sudah semua. Norma agama pelanggarannya diberikan dosa, dihukum di dunia maupun di akhirat. Norma hukum dipidana, ya, denda dan kurungan. Norma kesopanan atau norma sosial dikucilkan masyarakat, dihina masyarakat, ya. Sama dengan norma kesusilaan, dikucilkan oleh masyarakat, hukuman sosial. Itu ya anak-anak pembelajaran kita. Kemudian nanti anak-anak akan Pak Hari berikan lembar evaluasi. Silakan, apakah pembelajaran yang kita laksanakan menyenangkan atau kurang menyenangkan, apakah sudah bisa masuk ke anak-anak atau belum. Contohnya adalah ini, nanti saya share. Anak-anak
Anak-anak, masih belum selesai pembelajarannya ya. Nanti Pak Ari bagikan ini linknya ini. Silakan dikerjakan ya. Kalau tanda menangis berarti tidak menyenangkan. Kalau lebih menyenangkan kasih tanda cemberut. Kalau bagus sangat menyenangkan beri tanda tertawa. Dan kalau luar biasa sangat baik pembelajarannya Pak Ari. Kalian centang yang apa? Senyum sambil kasih tanda cinta itu ya. Paham? Paham ini ya. Nanti diberi centangan sendiri-sendiri ya. Saya bagikan linknya. Bisa Pak anak-anak? Bisa ya? Ya. Silakan nanti juga diberikan kepada orang tua juga pembelajaran Pak Ari. Apakah membutuhkan biaya dan sebagainya atau bagus? Silakan diberi nilai yang objektif. Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Jangan lupa link dari Google Form tadi juga diisi karena untuk nilai pengetahuan individu kalian selain tugas kelompok yang telah kalian kerjakan dan telah kalian kumpulkan. Baik, sebelum kita akhiri kita menyanyi dulu yuk, Norma yuk. Masih ingat toh? Nyanyi. Masih ingat? Nah, oke. Yuk kita nyanyi bareng-bareng, semua mic-nya dihidupkan. Kita biar anak-anak happy. Siap ya? Ya. Sudah kelihatan? Nyanyi, Cah. Yuk, nyanyi, Cah. 1, 2, 3. Macam-macam Norma, semua ada 4. Janganlah lupa, harus selalu diingat. Janganlah lupa, harus ditaati. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma ditaati. Janganlah lupa harus taati. Dari awal macam norma semua ada 4. Janganlah harus taati. Janganlah lupa harus ditaati. Norma norma kesusilaan juga norma hukum. Janganlah lupa janganlah lupa harus ditaati. Tangan dulu dong. Pak Hari. Dimut. Pak Hari punya Pak Hari dimut. Punya Pak Hari di mute, Pak. Punya Pak Hari dimut. Oh iya. Yuk sekarang kita akhiri pembelajaran. Tadi anak-anak sudah saya kasih pembelajaran tentang norma. Harapannya sekali lagi norma yang sudah Pak Hari ajarkan dilaksanakan dimanapun anak-anak berada, kapanpun ya. Harus dilaksanakan norma agama, norma hukum, norma kesopanan, kesusilaan harus dilaksanakan. Apalagi sebagai anak madrasah harus tahu norma dan aturan. Bisa dipahami anak-anak?
Bisa. Oke, baik, terima kasih. Demikian yang bisa Pak Ari sampaikan. Yuk kita tutup dengan berdoa dipimpin oleh Mbak Elena. Doa kafaratul majelis. On semua, mic-nya di-on-kan semua. Yuk. Yuk, Elena, disiapkan. Elena mana? Elena. Yuk, disiapkan. Duduk siap. Ya. Duduk siap. Duduk siap. Gerak. Ayo, Elena. Berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya, anak-anak sebelum Pak Ari tutup ada pertanyaan. Tadi kelupaan. Sudah jelas ya? Baik, terima kasih untuk kita semua. Ya. Pak Ari tutup ya, kurang lebihnya. Kita tepuk dulu ya untuk menyemangati diri. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Demikian dari Pak Ari. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti dalam hitungan 3, 2, 1 gimmicknya Pak Ari tutup ya. Oke, silakan. 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Silakan anak-anak meninggalkan gimmick. Silakan meninggalkan gimmick.